Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut. Alhamdulillah, hari ini bonus. Enggak murojaah. Ya tak? Kan lama tadi tak? Jadi langsung saja. Bonus hari ini tak? Alhamdulillah. Gara-gara Abdul Alim nih. Baik. Kita lanjut lagi pembahasan pengenalan ilmu sorof dasar. Alhamdulillah kita masuk di bab 3. Bab 3 ini adalah praktek dari bab 1 dan bab 2. Kalau ada orang tidak merujuk bab 1 dan bab 2, ini agak sulit. Bisa tapi agak lambat. Tapi kalau kita merujuk, alhamdulillah akan lebih cepat. Jadi bab 3 ini adalah judulnya beberapa contoh dan kaedah tasrif istilahi dan lugawi. Tasrif istilahi, tasrif garis besar, pecahan besar. Tasrif lugawi artinya pecahan kecil. Ini hanya istilah yang dipakai. Tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadits. Jadi jangan cari. Tidak ada dalil bilang ada tasrif istilahi, ada tasrif apa? Lugawi. Ini hanya istilah yang dipakai. Fala musyahata fil istilah. Tidak perlu diprotes kalau hanya istilah. Tidak perlu dikritik. Ini hanya istilah yang mereka istilahkan. Kalau ada pecahan besar, seperti yang kita pelajari kemarin, itu pecahan besar namanya. Ya, maka itu namanya tasrif apa? Istilahi. Kemudian dari pecahan besar ini, masing-masing bisa lagi dipecah kecil. Itu namanya tasrif apa? Lugawi. Setelah kita selesai dari pembahasan fiil dan isim secara rinci. Karena kita rinci itu dari awal sampai akhir, bab 1 dan bab 2. Maka pada bab yang ketiga ini, kami akan memberikan beberapa contoh tasrif. Hanya beberapa, supaya nanti antum bisa kiaskan. Supaya antum terbiasa melihat kata ini dipecahkan dari mana. Jadi hanya beberapa contoh tasrif isim dan tasrif fi'il secara global sebagai latihan untuk mempraktekkan kaedah yang telah berlalu bersama kita. Walaupun nanti praktek terbesarnya adalah di kitab Arab gundul. Di situlah cobaan. Kalau Quran tidak ada cobaannya. Sorof. Sekarang juga hadits sudah tidak ada lagi juga cobaan. Karena rata-rata sekarang hadits dipercetakan, hadits dikasih harokat. Kalau dulu masih mending, Quran yang ada harokatnya hadits gundul. Iya. Sehingga kita tidak pikir lagi sorofnya apa, harokat dan sukunnya di mana. Nah, cobaan terbesar adalah ketika kita baca kitab gundul. Disitulah praktek terbesarnya sorof. Kalau gundul. Karena kita akan melihat setiap kata dengan polanya. Ini polanya apa, hurufnya berapa. Harokat dan sukunya di mana. Paham kan? Tapi itu repotnya hanya di awal. Repotnya itu di awal. Setiap di awal kita tanya, ini berapa hurufnya. Nanti ketika sudah terbiasa, tidak ada lagi. Tidak muncul itu, langsung muncul sendiri harokat dan sukunnya. Kalau ada mim misalnya, setelahnya ada 3 huruf, saya harus baca mu. Tinggal saya urus huruf terakhirnya. Oh, kalau isim fa'il kasroh, mukrim misalnya. Isim maf'ul fathah, mukrom. Zaman makan fathah, mukrom. Begitu nanti. Kalau dia isim alat berarti mi. Isim alat berarti mi kasroh. Zaman makan fathah kalau 3 huruf, huruf mimnya. Begitu nanti. Itu langsung cepat. Jadi ini adalah untuk mempraktekkan kaidah yang telah lewat. Tapi hanya garis besar saja. Perlu diketahui juga bahwa dalam tasrif istilahi terdapat urutan-urutan tasrif yang telah ditentukan oleh ulama ilmu sorof. Jadi ada urutan pecahan. Untuk memudahkan supaya diingat ini. Urutan ini juga tidak ada dalil. Urutan ini adalah hanya memberikan kemudahan. Supaya kita ingat, oh ini urutan ketiga berarti masdar.
Ini urutan keempat, berarti isim fa'il. Ini urutan kelima, berarti isim maf'ul. Ini urutan keenam, berarti fi'il amar. Ini urutan ketujuh, fi'il nahi nanti. Ini urutan ke-8, isim zaman. Ini urutan ke-9, isim makan. Begitu nanti. Untuk memudahkan. Hanya bertujuan memudahkan. Jadi, urutan-urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, fi'il madhi. Jadi kalau kita memecahkan sebuah kata, mau mentasrif, itu pasti urutan pertama fi'il madhi. Urutan kedua, fi'il mudhari. Urutan ketiga, masdar. Urutan keempat, isim fa'il. Urutan kelima, isim maf'ul. Urutan keenam, fi'il amar. Urutan ketujuh, fi'il nahi. Ada catatan sedikit untuk fi'il nahi, karena tidak ada yang dipelajari di bab 1 dan bab 2. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada fi'il nahi kan? Bab 1 tidak ada. Bab 2 tidak ada. Ada catatan di bawah. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang masuk padanya huruf la nahi yang bermakna larangan, yaitu alat penjazm. La nahi kan sudah kita pelajari di nahwu. Itu adalah alat penjazm satu fi'il. Jadi dia itu fi'il mudhari yang kemasukan la nahi. Makanya nanti dibaca dan jazm. Dibaca sukun. Urutan ke-8 isim zaman. Urutan ke-9 isim makan. Urutan ke-10 isim alat. Urutan ke-11 fi'il madhi majhul. Urutan ke-12 fi'il mudhari majhul. Jadi inilah urutan pecahan. Tidak teratur ya. Dia tidak atur fi'il dulu semuanya, baru isim dulu semuanya. Tidak. Tapi di antara fi'il ada isim. Ada isim. Inilah urutannya 12 pecahan. Kalau saya pecahkan 12 sebuah kata pasti 12. Misalnya saya pecahkan doroba, maka saya akan jadikan dia 12 dengan urutan ini. Dengan teori walaupun saya tidak lihat kosakatanya, saya bisa pecahkan dengan 12 ini. Misalnya doroba, mulai dari fi'il madhi. Doroba yadribu, yang kedua fi'il mudhari. Dorban, doribun isim fa'il, madrubun isim maf'ul, idrib fil amar, la tadrib fil nahi, doroba yadribu. Itu untuk pikir kan, oh yadribu. Berarti madrob atau madrib? Madrib, kan begitu pikirannya. Langsung, zaman makan satu kali. Madribun, karena sama kan zaman dan makan. Madribun. Isim alat, urutan ke-10. Oh, saya harus kasro mimnya. Madribun, midrobun. Fi'il madhi majhul, duriba. Fi'il mudhari majhul, yudrob. Paham ini urutan? Jadi ini urutan harus antum biasakan dari sekarang. Jadi dapat kata, coba antum pecahkan. Jadi ini nanti. Antum dapat kota lah. Kota layak tulu kotlan, kotilun, maktulun, uktul, lataktul, maktalun, miktalun, kutila, yuktalu. 12. Paham kan? Dapat lagi misalnya fatahah. Fatahah yaftahu, fatahan, fatihun, maftuhun, iftala, taftah, maftahun, miftahun, futihah, yuftahu. 12. Paham kan? Tapi ini butuh dibiasakan. Yang penting hafal dulu urutan. Paling pokok hafal urutannya. Karena kalau antum nggak hafal urutannya, maka tasrifnya tidak mungkin bisa dihafal. Pecahannya. Karena kunci dasarnya adalah urutannya itu. Jadi antum harus tahu urutannya. Setelah itu hafal teori perubahan. Dari madhi ke mudhari, kemudian ke masdar, kemudian ke isim fa'il, kemudian isim maf'ul. Paham kan? Fi'il amar, fi'il nahi, kemudian zaman, makan, alat, majhul. Jadi setelah hafal urutannya, maka pahami proses perubahannya. Yang kita sudah pelajari di bab 1 dan bab 2. Sudah selesai itu. Nah, pertama sekarang kita masuk. Tasrif istilahi. Sekarang pertama tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad. Tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad. Kita mulai dari 3. Pokoknya ini antum harus bersabar. Kita akan melatih tasrif 22 wazan. Jadi dilatih tasrif 22 wazan. Sabar sedikit. Iya. Mulai dari bab 1. Fa'ala yaf'ulu. Kita akan tasrif fa'ala yaf'ulu. Di situ di
Kolomnya ada al-fi'il, kemudian ada tasrif istilahi. Wazan, kemudian ada mithal. Mithal sini maksudnya bukan fi'il mithal, maksudnya contoh. Mithal sini artinya apa? Contoh. Jadi ada wazan di atas, kemudian kita praktekkan di contoh. Kita praktekkan di contoh. Di setiap tabel saya akan praktekkan 2 contoh. Paham kan? Kita akan praktekkan 2 contoh, kemudian ada kata di bawah sebagai latihan. Sebagai latihan. Ingat, yang repot adalah hanya di masdar. Karena masdar antum harus pikirkan muta'addi atau lazim. Karena beda bentuknya. Jangan samakan dengan wazan. Coba lihat tasrifnya. Di wazan dulu. Wazannya dilancarkan. Iya. Coba kalau antum ikuti 3. Kita 3 dulu. 3, 4. Baru setelahnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ulang. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. Ulang. Sambil di otak, fa'ilun, isim fa'il. Usahakan proses begitu. Isim maf'ul, fi'il amar. Supaya langsung ditahu urutannya. Ulang. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. Kenapa uf'ul? Karena dibuat dari yaf'ulu. Kan itu antum sudah tahu prosesnya. La taf'ul maf'alun maf'alun. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Coba semuanya langsung. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Kasih sama ruhmu, tunggu temannya. Nah, masih berselisih, biar tasrif berselisih, apalagi makan. Ulang, fa'ala. Kasih sama. Fa'ala. Lumayan. Sekali lagi fa'ala. Baik. Kita praktek lagi contoh. Misal contoh nasara yansuru nasran. Ulang. Ulang. Tahan dirimu. Jangan hawa nafsumu diikuti. Nasirun mansurun unsur. Ulang. La tansur mansurun mansurun. Ulang. Minsorun nusiro yunsoru. Nasoro dari awal. Sekali lagi nasoro. Mantap. Amaro. Mantap. Coba amaro. Mantap. Latihan. Coba tanpa dilihat bisa enggak? Itu kan hanya sekedar dilihat. Yang kita mau itu yang enggak dilihat. Karena nanti di kitab gundul kita enggak lihat, enggak tahu. Iya, enggak tahu. Sekarang yang enggak dilihat. Katabah. Masya Allah, nggak tahu yang lain yang sembunyi. Iya,
Coba ulang. Kata apa? Mantap. Nasoro. Kok ada? Nah, ini hati-hati. Jadi tidak selamanya sesuai timbangan. Karena kok ada fi'il lazim. Fi'il lazim pasti masdarnya apa? Beda. Fu'ulan. Jadi kok ada yaq'udu qu'udan. Setelah itu kembali. Qa'idun maq'udun bih. Uq'ud la taq'ud. Jadi sesuai teori. Kita tasrif sesuai teori. Kita bukan hafal wazan. Tapi pecahkan kata sesuai teori. Ulang. Kok ada? Coba. Ikuti 3 dulu. Kok ada yaq'udu qu'udan. Qa'idun maq'udun bih uq'ud. La taq'ud mak'adun. Mik'adun ku'ida yuk'adu. Coba, kok ada? Ulang, kok ada? Ulang, kok ada? Itu yang songkoh hitam. Nggak ngomong. Antum nggak tasrif tak? Nggak tasrif. Iya, ini. Songkoh hitam baju. Apa itu? Antum nggak tasrif kan? Hah? Ulang sendiri. Kok ada? Ada orang nggak mau buka mulut. Harus buka mulutnya. Inilah nanti menentukan lancarnya baca kitab gundul. Sekarang saja satu kata tidak bisa diucapkan. Apalagi mau gundul. Yang punya rambut saja tidak tahu. Kok ada? Kok dan. Nah ini lazim. Qu'udan. Lazim. Qu'udan. Jadi kok ada yaq'udu qu'udan. Diam yang lain. Uq'ud. La taq'ud. Muk'ah. Wazannya mak'adun, maf'alun. Mak'adun. Mak'alun. Kenapa lun? Du. Mak'adun. Mak'adun. Mik'adun. Fu'ilah. Mana fu'ilah? Kok ada ini? Qaidah. Kasih pas teorinya. Dhamma huruf pertama kasrah sebelum akhir. Maka teorinya diingat, bukan wazan. Jadi jangan dilihat wazan. Wazan itu nanti akan tertukar huruf. Qaidahnya. Kok ada kalau dibawa majhul jadinya apa? Qaidah. Kan begitu kalau teori. Jadi enak itu kalau teori diingat daripada wazan. Makanya kalau saya jangan hafal wazan. Hafal teori. Jangan hafal wazan. Teori saja. Karena wazan itu berdusta. Tidak ikut teori. Yuk'adu. Lumayan. Buka-buka mulutmu sedikit. Coba khoroja semuanya. Khoroja. Masya Allah. Ulang sekali lagi. Khoroja.
Mantap. Akhoda. Akhoda lazim atau muta'addi? Muta'addi. Kalau muta'addi tidak ada masalah. Karena pasti sama dengan wazan. Begitu maksudnya. Jadi kalau muta'addi itu sama dengan wazan. Jadi tinggal kita bilang. Iya. Akhoda ya'khudu akhdan. Akhidun ma'khudun ukhud. La ta'khud ma'khudun ma'khudun mi'khudun ukhida yu'khudu. Paham kan? Jadi kalau muta'addi kita merdeka. Lazim ini yang masalah. Coba ulang. Akhoda. Ulang akhoda. Coba sebelah sini, sebelah sini. Dari ini kamera. Nah, akhoda. Sebelah sini. Ya. Sebelah sini. Nah, ini banyak orang yang ngomong sebelah sini kapan ini. Akhoda. Orang mana lagi tuh? Orang pulau. Iya, masih mau kau hidup di sini? Ngomong kau. Coba, akhoda, ulang. Sebelah sini, sebelah sini. Pokoknya sampai nak keras ini. Kasih meledak ini mesti. Akhoda. Lumayan lah. Antum ngomong Ji. Masa? Saudara yang paling halus suaranya. Bicara Ji. Iya, coba akhoda. Masya Allah tahu. Walaupun kecil tapi Masya Allah. Lumayan. Sebelah sini ya. Sebelah sini. Katabah. Kenapa dia keras sekali suaranya? Berarti sini jurusan orang kecil ya suaranya. Banyak. Mas. Banyak ya? Tidak Ji. Sama Ji. Beda. Coba ya tambah setiang sih. Ku tambahi kau no? Awas kau itu. Ku tambahi. Coba kok ada dari ini tiang sini ke sini. Nah, kok ada? Kenapa tadi ada yang bilang lain? Ulang-ulang, kok ada? Ya, coba tadi sisanya. Nah, di tiang ini tak khoroja. Ulang. Khoroja. Ulang, hanya di depan ini yang suara. Khoroja. Lumayan. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup dulu. Itu percobaan. Masih ada ini 21. Jadi sabar-sabar. Alhamdulillah. Kasih lancar tasrifmu. Kita tidak merojaah lagi. Tidak ada yang merujakan, kita praktek. Masa mau ditanya setiap hari? Tapi ingat terus, jangan sampai berulang. Nah, kasih lancar saja tasrifnya itu yang dilewati. Paham kan? Jadi besok tidak ditanya lagi. Apa mau ditanya? Paham kan? Iya. Jadi antum hafal urutannya, itu untuk maslahatnya antum. Urutan tasrif. Kemudian ingat kembali bab 1, bab 2. Paling antum baca kembali. Jadi kalau melihat madhi, lihat pembahasan fi'il madhi. Mudhari, lihat pembahasan fi'il mudhari. Apalagi cara buatnya, itu yang paling pokok. Cara buat fi'il mudhari. Kemudian demikian pula masdar, lihat cara buat masdar.
Pokoknya antum harus tengok kembali bab 1 dan bab 2 ini. Tidak boleh tidak. Tidak bisa lancar pecahkan kata kalau tidak paham bab 1 dan bab 2. Iya, ini praktek saja. Dipahamkan? Nanti di buku kedua baru agak meluas bab 3. Bukan hanya praktek tapi juga teori tasrif. Teori tasrif pada kata yang ada penghilangan atau ada perubahan harokat atau sukun. Itu di buku kedua nanti. Di buku kedua. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Apa gunanya dihafal urutannya? Supaya mudah diingat. Itu saja. Nah, karena jalanannya itu kalau antum tahu arahnya, maka antum gampang ingat. Tapi kalau antum tidak tahu arahnya kemana, tidak antum bisa ingat. Paham tak? Dan harus sering dilewati. Artinya sering antum praktekkan. Pecahkan. Karena jalanan itu bisa berbekas kalau sering diinjak. Paham maksudnya itu? Jalanan itu akan bisa berbekas telapak kaki orang kan? Kalau sering diinjak. Kapan antum tidak sering menginjaknya ini? Maksudnya tidak sering ucapkan, tidak bisa antum hafal. Paham tak? Jangan lihat misalnya saya hafal sekarang. Itu bukan karena tiba-tiba muncul, tapi itu dihafal, diusahakan sering diulang. Paham kan? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Enggak harus. Itu untuk memudahkan saja. Jadi pertanyaannya kan apa harus tanda? Anak itu. Bisalah aktub, tapi kan agak susah. Masa tasrif nanti. Uktub la aktub. Uktub la naktub. Agak repot saudara. Kasih sama saja tak toh. Supaya mudah. Kan yang antum larang itu bukan hanya kamu. Tapi yang kamu larang itu bisa juga dia. Ada lagi? Kan sudah dikasih tahu toh caranya. Dilakukan oleh salah satu anggota badan muta'addi. Iya. Paham? Itu kalau berkata. Kalau nanti di nahwu gampang. Kan ada nanti pelajarannya. Ciri-ciri fi'il muta'addi memiliki maf'ulun bih. Ah, itu kan belum dipelajari. Jangan dulu itu dikasih tahu. Nanti antum malah bingung. Nah, tapi nanti kalau nahwunya sudah tamat buku pertama, sudah bebas. Ciri fi'il muta'addi adalah punya maf'ulun bih. Nah, tapi nanti sekarang kan antum enggak tahu apalagi itu maf'ulun bih. Nah, sudah? Baik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.